Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi aspek manajemen dan operasi. Perkenalkan, nama saya Rinda Putri Sasti, NIM 125. Perkenalkan, nama saya Lilian Afinia Diastama, NIM 127. Perkenalkan, nama saya Melisa Yatul Mariam, NIM 128. Saya Feby Adardiana, NIM 131. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang apa itu perencanaan. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa perencanaan ini memang bisa dibilang hal vital atau hal pertama yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan sebelum kemudian melaksanakan hal-hal operasional lainnya. Nah, dalam suatu perencanaan ini dapat dikaji dari beberapa sisi, seperti sisi pendekatan pembuatan perencanaan, sisi fungsi perencanaan itu sendiri, dari jangka waktunya, dan pelaksanaan tentang target yang akan dilakukan perusahaan yang dapat di-cover oleh perusahaan itu sendiri. Oke, untuk perencanaan ini terdapat 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan dari atas ke bawah atau top down. Yang kedua yaitu pendekatan bawah ke atas atau bottom up. Yang ketiga, pendekatan campuran atau gabungan. Yang keempat adalah pendekatan kelompok. Oke, untuk yang pertama yaitu pendekatan dari atas bawah. Itu biasa dilakukan oleh seorang pimpinan organisasi, di mana unit organisasi di bawahnya itu hanya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Nah, untuk yang kedua, pendekatan batas bawah ke atas ini biasanya seorang pemimpin organisasi itu memberikan gambaran wewenang atas apa saja yang akan dicapai oleh perusahaan, itu dijabarkan kepada unit organisasi di bawahnya, namun kemudian ia memberikan wewenang kepada jajaran yang manajemen di tingkat bawahnya untuk meneruskan kebijakan yang telah diambil. Untuk pendekatan yang ketiga itu pendekatan campuran atau gabungan. Biasanya seorang pemimpin organisasi itu memberikan gambaran perencanaan secara garis besar, kemudian memberikan memberikan wewenang atau kesempatan untuk jajaran di bawahnya membuat kreativitas, namun tetap berpacu pada garis besar yang telah diberikan oleh seorang pimpinan perusahaan. Nah, untuk yang keempat yaitu pendekatan kelompok. Di sini biasanya perencanaan itu dilakukan oleh kelompok tenaga ahli dalam suatu perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi perencanaan, di mana terdapat 6 poin yang ada. Yang pertama yaitu penerjemah kebijakan organisasi, di mana setelah manajemen puncak atau pimpinan organisasi menyusun sebuah perencanaan bagi perusahaan, itu untuk merealisasikannya itu dibutuhkan suatu proses untuk penerjemahannya itu menjadi bukti yang lebih nyata atau konkret, dan itu dilakukan secara bertahap melalui perencanaan seperti itu. Dan yang kedua yaitu sebagai perkiraan yang bersifat ramalan, karena memang dalam perusahaan kita bisa meramalkan atau forecasting, memperkirakan hal-hal yang akan terjadi di masa depan itu berdasarkan berdasarkan data atau bukti yang sudah kita dapatkan dari masa lalu, dari perjalanan suatu perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu berfungsi ekonomi. Hal ini sangat berkaitan erat dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi fungsi perencanaan yang berkaitan dengan sumber daya ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk poin yang keempat yaitu memastikan suatu kegiatan agar kegiatan operasional itu dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun dan dipastikan mengenai hak dan kewajiban, lalu porsi-porsi yang harus dilakukan tiap individu dalam perusahaan itu memang benar-benar harus direncanakan sejak awal. Yang kelima yaitu alat koordinasi. Di sini berfungsi agar tiap individu dalam perusahaan itu dapat mengetahui dengan baik tanggung jawab yang harus diemban, bagaimana kaitan tugas yang satu dengan yang lainnya, dan kapan tugas ini harus diselesaikan. Dan untuk poin yang terakhir yaitu saran pengawasan, berfungsi sebagai fungsi evaluasi ataupun tolak ukur apakah operasional yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan perencanaan awal atau belum. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam perencanaan yang dibedakan menjadi 2 poin, yaitu dari jangka waktu dan juga tingkatan manajemen. Yang pertama, untuk jangka waktu ini dibagi lagi menjadi 3 poin, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendek. Untuk jangka panjang ini, untuk lebih mudahnya, dia
biasanya dilakukan untuk target selama 20-25 tahun, di mana perencanaan yang dilakukan masih perencanaan secara garis besar. Sedangkan untuk jangka waktu yang menengah itu dia untuk target sekitar 3-5 tahun. Dan dalam jangka waktu menengah ini perusahaan sudah bisa menentukan skala prioritas yang mau dicapai, strategi-strategi apa yang akan dilakukan. Sedangkan untuk jangka waktu pendek ini biasanya paling lama sekitar 1 tahun. Di jangka waktu pendek ini perencanaannya sebuah perusahaan lebih bisa merencanakan suatu hal itu secara lebih rinci dan detail selama 1 tahun ke depan. Untuk tingkatan manajemen yang berdasarkan tingkatan manajemen dibagi lagi menjadi 2, yaitu tingkatan strategis dan operasional. Secara mudah, perbedaan dari strategis dan operasional ini bisa dari jangka waktunya atau dari objeknya. Jadi kalau yang strategis ini dia lebih fokus bagaimana manajemen puncak itu merencanakan suatu visi, misi, organisasi atau perusahaan itu yang berkaitan dengan jangka panjangnya perusahaan. Namun untuk yang tingkatan manajemen operasional ini lebih bagaimana suatu strategi operasional keseharian atau program kerja yang akan dilakukan selama sehari-hari, dan juga jangka waktunya menengah. Yang selanjutnya yaitu program kerja, di mana program kerja ini merupakan penyusunan suatu perencanaan jangka pendek atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam operasional atau sehari-hari. Nah, untuk penyusunan program kerja yang baik, perusahaan dapat melakukannya dengan beberapa teknik yang sudah tertera dalam PowerPoint. Ada 5 teknik. Yang pertama yaitu Gantt chart and Gantt milestone chart. Yang kedua ada PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Untuk yang selanjutnya ada PKT atau Pola Kerja Terpadu. Ada juga PIP atau Performance Improvement Planning. Dan yang terakhir ada APP atau Analisis Persoalan Potensial. Selanjutnya yaitu ada anggaran, yang mana anggaran ini merupakan penyusunan rencana keuangan yang diambil oleh perusahaan selama periode tertentu yang bermanfaat sebagai penyusunan perencanaan perusahaan yang terpadu, menjadi alat pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dari sebuah perusahaan, menjadi alat koordinasi, alat pengawasan kerja, dan lain-lain. Di mana dalam penyusunan anggaran ini ada 4 sistem yang biasa dilakukan. Ada sistem anggaran tradisional, sistem anggaran hasil karya, sistem anggaran PPBS atau Planning Programming Budgeting System, dan yang terakhir ada sistem anggaran ZBB atau Zero Based Budgeting. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian. Sama dengan aspek perencanaan, pengorganisasian mempunyai 2 kegiatan pokok, yaitu membangun proyek dan mengantisipasi bisnis secara rutin. Kegiatan tersebut hendaknya dikaji dari beberapa sisi, seperti langkah-langkah pengorganisasian dan bagaimana struktur organisasi yang dirancang. Setelah dilakukan pengkajian, maka diakhiri dengan suatu rekomendasi. Langkah dari pengorganisasian. Secara garis besar, langkah dalam pengorganisasian sebagai berikut. Yang pertama adalah membagi beban kerja dalam aktivitas-aktivitas logis dan memadai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua adalah mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang logis dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam suatu kesatuan. Kemudian yang keempat adalah memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Kemudian ada contoh dari bagan atau struktur organisasi. Yang pertama adalah ketuanya, dan di bawahnya ada wakil. Setelah itu ada sekretaris dan bendahara. Setelah itu di bawahnya ada divisi-divisi atau bidang-bidang yang ada, seperti bidang pendidikan, litbang, advokasi, pendanaan, humas, dan surveyor. Setelah bidang-bidang itu ada subbidang, seperti subbidang HRD dan subbidang koordinator wilayah. Selanjutnya yaitu pengarahan atau actuating. Nah, setelah kita melakukan perencanaan atau planning dan pengorganisasian atau organizing, maka selanjutnya adalah actuating atau pengarahan.
Nah, aspek pengarahan atau actuating adalah bagian dari manajemen. Hendaknya diperkirakan juga apakah dalam manajemen proyek maupun manajemen implementasi bisnis kelak dapat berjalan baik sehingga ia dapat dinyatakan layak. Nah, untuk menyusun agar penggerakan atau pengarahan ini dapat berjalan baik, maka hendaknya dibagi dari beberapa sisi, seperti fungsi penggerakan yang harus terpenuhi serta sikap dan perilaku seorang pemimpin yang hendaknya memenuhi kriteria agar proses pengarahan atau actuating ini dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam fungsi actuating atau pengarahan, manajemen akan melaksanakan rencana yang dibuat dibarengi dengan proses mengarahkan dan menuntun kegiatan perusahaan menuju sasaran perusahaan dalam menjalankan bisnis. Nah, actuating atau pengarahan ini mencakup kemampuan manajemen dalam memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian, manajemen dapat menentukan bagaimana efektivitasnya. Selanjutnya yaitu fungsi actuating. Dalam materi kali ini, fungsi actuating ada 5. Yang pertama adalah mempengaruhi supaya bersedia menjadi pengikut. Artinya menjadi seorang pemimpin perusahaan harus memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat mengarahkan atau membuat bawahan atau karyawan mereka ini bersedia untuk mengikuti perintahnya atau melaksanakan perintahnya. Kemudian yang kedua adalah melakukan daya tolak pada seseorang. Artinya menjadi seorang pemimpin ini harus memiliki jiwa yang tegas dan mampu memutuskan menolak atau menerima. Kemudian yang ketiga adalah membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan baik. Artinya menjadi seorang pemimpin ini harus mampu mengarahkan karyawannya atau bawahannya ini untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik, penuh dedikasi. Kemudian yang keempat adalah mendapat memelihara dan memupuk kesetiaan pada pimpinan tugas organisasi tempat mereka bekerja. Artinya menjadi seorang pemimpin ini harus mampu mengarahkan para pekerjanya untuk setia pada perusahaan dan melaksanakan tugas mereka dengan baik. Kemudian yang kelima adalah menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugasnya, Tuhannya, negara, dan masyarakat. Sehingga dengan memiliki jiwa seperti ini, mereka akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar pula dalam bekerja. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Nah, untuk menggerakkan karyawan, hendaknya seorang penggerak, dalam hal ini seorang pemimpin atau pengarah, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Nah, kepemimpinan yang efektif ini tergantung dari landasan manajerial yang kokoh. Nah, landasan kepemimpinan yang kokoh adalah memiliki cara berkomunikasi, kemudian pemberian motivasi, kemampuan memimpin, pengambilan keputusan, dan kekuasaan yang positif. Dan ciri seorang pemimpin. Yang pertama adalah kelancaran berbahasa. Yang kedua, kemampuan untuk memecahkan masalah. Ketiga, kesadaran akan kebutuhan. Keempat, keluasan. Kelima, kecerdasan. 6, kesediaan menerima tanggung jawab. Ketujuh, keterampilan sosial. Dan yang terakhir adalah kesadaran akan diri dan lingkungan. Menjadi seorang pemimpin ini harus memiliki ciri-ciri di atas yang sudah saya sebutkan tadi, agar dapat menjadi seorang pemimpin yang baik dan mampu mengarahkan seluruh elemen perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian. Pengendalian sebagai salah satu faktor manajemen hendaknya juga dianalisis untuk mendapatkan jawaban. Apakah dari sisi ini rencana manajemen untuk pembangunan maupun pengimplementasian bisnis dinyatakan layak atau tidak layak. Fungsi pokok pengendalian. Di sini fungsi pokok pengendalian ada 4. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga yaitu mendinamiskan organisasi. Dan yang keempat yaitu mempertebal rasa tanggung jawab.
Di sini, jenis pengendalian itu ada 3. Yang pertama yaitu metode pengendalian pendahuluan, yang kedua yaitu metode pengendalian bersamaan, dan yang ketiga yaitu metode pengendalian umpan balik. Metode pengendalian pendahuluan yaitu memerlukan berbagai standar kualitas dan kuantitas yang layak dari berbagai masukan atau input, seperti material, keuangan, modal, dan sumber daya manusia. Metode pengendalian bersamaan yaitu memerlukan standar perilaku, kegiatan, dan pelaksanaan dari kegiatan secara layak. Metode pengendalian umpan balik yaitu memerlukan standar kuantitas dan kualitas yang layak dari keluaran atau output. Sumber daya manusia atau SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Dalam aspek manajemen sumber daya manusia ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses pencarian atau mengundang calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan rencana dan kebutuhan organisasi di waktu tertentu untuk melamar pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah seleksi. Seleksi merupakan usaha pertama yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan berkompeten pada bidangnya dalam suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga ada orientasi. Orientasi merupakan penyediaan informasi untuk karyawan baru yang dapat menumbuhkan keterikatan pada perusahaan. Kemudian yang keempat adalah analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan orang yang dipekerjakan. Kemudian yang selanjutnya ada pelatihan. Nah, pelatihan ini merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Dengan adanya pelatihan ini, seluruh kemampuan karyawan atau sumber daya yang ada dalam perusahaan ini dapat ditingkatkan sehingga kinerja mereka menjadi lebih baik. Yang selanjutnya yakni kompensasi. Nah, kompensasi ini adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Dan selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah suatu usaha dalam upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian selanjutnya ada sistem pemberhentian. Sistem pemberhentian ini adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Demikian tadi materi mengenai aspek manajemen dan operasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.